Pemirsa, judi online penuh dengan tipu muslihat. Sejatinya, tak ada pemain judi online yang akan menang dan juga meraih keuntungan. Rekan kami, para pemain judi ini tidak akan pernah menang. Yang menang adalah bandar. Untuk itu, bagaimana caranya pemerintah menegaskan, memberantas segala bentuk perjudian seluruh dunia. Dalam laporan PPATK, setidaknya terdapat 4 juta masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam judi online. Film dokumenter ini akan membawa Anda menembus tabir kegelapan itu. Kami akan mengungkapnya dan dampak mengerikan yang ditimbulkannya pada individu, dan mengapa kecanduan di ujung jari adalah bahaya nyata yang mengancam kita semua. Untuk pertama kalinya ya, itu aku waktu SMK, lihat teman-teman pada main kan. Nah, pertamanya itu nggak penasaran aja, cuman penasaran aja. Terus lama-kelamaan karena pengaruh dari temen, aku jadi ikutan main. Nah, awalnya itu cuman kayak kecil-kecilan lah, main kecil-kecilan cuman 10.000. Nah, tapi dari 10.000 itu aku langsung dapat jackpot ya, kalau dibilang jackpot itu sekitar 50 ribuan. Jadi dari awal mula itu aku jadi keterusan hingga sampai aku depo 100.000. Waktu itu depo 100.000 beberapa kali. Nah, waktu depo 100.000 itu aku pernah tuh jackpot di 2 juta. 2 juta itu uangnya ya tak buat cuman main-main aja sih. Terus setelah itu aku depo tapi nggak dapet jackpot. Nah, waktu itulah kayak aku tuh pengen berhenti, tapi tuh sulit. Waktu itu sulit lah, karena yaitu kembali lagi teman-teman pada kayak, kalau bahasa sininya itu bujui buat ikut. Nah, terus di satu saat setelah aku beberapa kali berhenti, itu temen aku ngajak lagi dengan cara dia depositin aku sekitar berapa ya tuh, 50.000 atau 100.000 lah. Nah, setelah itu kena lagi main lagi. Nah, terus akhirnya pada suatu saat karena aku bener-bener nggak bisa ngontrol uangku, aku jadi apa ya, kalau dibilang kayak udah rungkat lah, udah habisan lah. Nah, itu bikin aku jadi pikiran. Waktu itu ya udah sampai saat ini alhamdulillahnya nggak balik lagi. Perubahan hidup ya, berarti perubahan hidup yang signifikan lah itu di pikiran. Kita jadi tambah banyak pikiran, terus uang yang harusnya itu buat kebutuhan sehari-hari malah jadi buat deposit. Jadi kebutuhan sehari-harinya tuh kayak nggak kepenuhi. Terus apa ya, mungkin pikiran itu sih yang paling banyak banget terjadi. Apalagi kalau kita nggak jackpot artinya itu kita udah keluar banyak uang, terus nggak dapet jackpot, kita nggak balik modal, malah uangnya itu hilang entah kemana. Itu yang utama sih. Kalau dari segi finansial, yaitu uang yang seharusnya itu buat kebutuhan sehari-hari, kadang tuh kita teledor, terus kita alihkan buat deposit. Ya kalau balik modal ya, tapi kadang sering banyak nggak balik modal.
itu yang jadi pikiran lah. Terus kadang tuh kalau nggak balik modal itu kita tuh jadi bingungnya tuh nggak ada pegangan lah buat sehari-hari, yang harusnya tuh sehari-hari tuh punya pegangan. Kalau ini jadi gak ada karena buat deposit itu. Kalau titik baliknya itu pada saat itu aku tuh sering ada yang bilangin lah, bukan sering, ada yang bilangin buat berhenti main slot itu karena itu nggak menguntungkan lah. Tapi ya juga bener sih, memang nggak menguntungin juga. Kita kan di situ jadi apa ya, taruhan lah kalau bisa dibilang. Kita menaruhkan apa yang kita punya buat mendapatkan yang lebih. Tapi kan itu tidak semuanya jackpot lah, tidak semuanya balik modal itu. Terus apa ya, ada satu lagi sih waktu itu juga, karena memang benar-benar udah gak punya uang lagi, jadi berhentilah buat main-main slot seperti itu. Kalau penyesalan sih pasti ada ya. Setiap apa yang kita lakukan tuh pasti ada penyesalan. Apalagi yang negatif kayak gini pasti ada penyesalan. Terus kalau ditanya ngulang atau enggak, mungkin enggak sih, enggak bakal ngulang karena sudah tahu lah kalau ini adalah hal yang salah menurut banyak orang. Terus itu sih yang yang utama lah, udah tidak ada untuk kembali lagi sana lagi. Oh ya, sehubungan dengan maraknya remaja ya, ketika kita melihat adanya maraknya judi online gitu, ya namanya judi itu kan merupakan suatu tindakan yang dilarang, apalagi yang namanya remaja. Remaja itu kan merupakan suatu generasi penerus bangsa. Kalau sudah dikait-kaitkan atau mereka itu masuk pada judi online gitu ya, aduh saya menyayangkan sekali gitu. Karena apa? Karena dampak daripada judi online ini luar biasa gitu loh bagi adik-adik remaja gitu. Misalkan contoh di sini bahwa keberadaan remaja ketika ambil judi online ini berpengaruh kepada satu, masalah keuangan. Kemudian yang kedua, masalah kecanduan. Yang ketiga, masalah penurunan prestasi belajar. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah tindakan kriminal. Kenapa hal ini bisa sampai terjadi seperti itu? Yang namanya remaja gitu. Kalau ini sudah masuk kepada judi online, itu kalau sudah kecanduan, waduh ini parah begitu ya. Yang namanya kecanduan itu kan akan terus menerus gitu. Ketika mereka mencoba sekali, mereka akan mencoba kembali begitu. Nah ini kita harus antisipasi itu, jangan sampai remaja masuk di dalam judi online gitu. Terus kemudian tadi yang kedua, soal prestasi menurun di dalam belajar. Iya jelas, karena apa? Karena kecanduan itu, jadi prestasi belajar mereka berkurang karena mereka ingin masuk ke judi online begitu. Terus kemudian bisa juga masalah kesehatan mental. Karena tadi juga ada juga karena masalah keuangan, ketika mereka akan judi nggak punya uang gitu kan, mereka mencari celah-celah cara akhirnya mereka menipu gitu, berbohong, itu kan melakukan suatu tindakan kriminal juga akhirnya gitu. Saudara, bahwa ini menurut pandangan saya terhadap pemblokiran daripada situs judi online. Kalau dikatakan efektif
atau tidak efektif, ini semua tergantung ya. Tergantung kenapa dikatakan bahwa ini efektif atau tidak. Karena kalau saya rasa sehubungan dengan pemblokiran situs judi online itu tidak efektif. Kenapa bisa dikatakan tidak efektif? Ya karena mungkin ini jangka pendek, sesaat begitu. Padahal ketika pemblokiran situs untuk judi online, ini mungkin kita melihat untuk jangka yang panjang juga. Jadi tidak hanya sementara waktu. Karena kalau kita melihat dengan pemblokiran situs judi online, ini kalau hanya diblokir saja, mungkin masih ada celah-celah yang lain. Misalkan seperti VPN. Tahu VPN ini semacam suatu visual private network begitu, atau mungkin juga sehubungan dengan apa kata proxy ya, proxy. Jadi bisa ke situ gitu, mungkin ke situs-situs lebih personal begitu, atau mungkin juga ada jaringan khusus gitu sehubungan dengan pemblokiran situs judi online ini. Jadi kalau dikatakan kembali lagi ya, kalau dikatakan efektif atau enggak efektif, ini mesti juga ada penegakan hukum lebih lanjut, kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus diambil, karena ini tidak hanya sementara waktu, tetapi cukup untuk jangka waktu yang lama dan panjang begitu. Oke, saya akan coba jawab ya. Di sini saya nangkepnya ada 3 pertanyaan. Jadi ada dampak judi online terhadap harga diri, terhadap citra diri, dan yang ketiga adalah tanda-tanda awal ketika seseorang mulai ketergantungan judi online. Nah, yang pertama dulu ini ya, dari harga diri ya. Eh, Sebenarnya kalau ketika seseorang mulai untuk main judi online itu mungkin tidak secara langsung ke harga dirinya ya, tapi bisa jadi salah satu faktornya di harga diri. Kan biasanya mungkin orang main judi online itu didasari dengan masalah finansial. Kemudian ada juga karena iseng, karena apa teman peer pressure, atau karena teman-temannya circle-nya pada main nih gitu. Itu dari situ sudah ada nih kaitannya dengan harga diri ya gitu. Karena kalau misalnya karena peer pressure berarti kan dia me ini ya melihat dirinya sendiri itu kan dari circle-nya, dari komunitasnya itu. Nah, kemudian nih orang nih ceritanya udah main judi online nih dan akhirnya sampai ketergantungan. Nggak semua orang yang main judi online akhirnya ketergantungan kan, tapi jadi ketergantungan. Nah, ketika seseorang sudah mulai ketergantungan, kemudian yang mana kita tahu yang namanya judi online itu nggak harus judi online deh, judi aja sendiri kan biasanya yang orang yang main itu kan biasanya jarang banget menang kan gitu. Karena yang menang adalah bandarnya selalu, sebenarnya secara logika seperti itu kan. Nah, ketika terjadi kekalahan terus-menerus, dia itu akan merasakan kegagalan, merasa tidak kompeten, semakin meragukan dirinya, kemudian plus ditambah dengan masalah-masalah itu secara psikologis. Di luar psikologis tentu masih ada ya masalah lain seperti masalah finansial itu ya, karena kan uangnya habis di situ semua. Belum lagi misalnya sama mungkin dia sudah punya keluarga, habis untuk di atasnya itu mempengaruhi harga dirinya sehingga bisa jadi menurunkan harga dirinya. Plus ini juga kaitannya dengan image diri atau citra diri ya, itu juga menjadi negatif tuh karena ada rasa bersalah, ada rasa malu, tadi ya tidak kompeten, itu memperburuk tuh citra dirinya dan bisa semakin diinternalisasi. Nah, kalau misalnya termasuk itu bisa juga orang itu karena rasa bersalah, malu, ngerasa gagal dan sebagainya itu tadi bisa juga dia jadi menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi mungkin banget nih orang jadi jarang kumpul sama teman-temannya yang biasanya kumpul jadi jarang, itu isolasi sosial. Kemudian juga jadi sulit untuk menentukan prioritas. Terus juga mungkin tadi ada upaya
ada ciri-ciri atau gejala-gejala yang arahnya untuk menarik diri. Jadi dia mungkin minder, mungkin juga karena menghabiskan banyak waktu untuk main judinya, dia waktu bersosialisasinya jadi berkurang ya. Jadi dia memilih untuk menarik diri. Kemudian juga mulai berbohong, mengabaikan tanggung jawab. Yang awalnya mungkin gak berbohong, dia mulai bohong ya karena waktunya buat apa, duitnya kemana, biasanya kayak gitu kan, itu bohong. Biasanya juga mulai cari-cari sumber dana yang enggak sehat, entah berhutang sama si A, B, C, D, ikut kredit yang kita nggak jelas. Biasanya ciri-cirinya kayak gitu sih kalau judi online. Gitu. Oke, yang paling umum digunakan itu adalah menggunakan terapi namanya perilaku kognitif atau cognitive behavior terapi. Itu yang paling umum digunakan. Saya sendiri pernah coba untuk menggunakan terapi ini kepada klien yang judi online. Jadi saya pernah punya klien, dia memang dia sendiri bilang kalau saya kecanduan judi online, dan itu saya sudah berusaha untuk, nah ini juga nih, jadi ada usaha untuk menghentikannya, tapi itu tidak signifikan gitu. Jadi dia sebenarnya sudah berusaha pengen berhenti gitu, tapi susah dan akhirnya balik lagi. Itu biasanya eh, perilaku adiksi itu biasanya seperti itu. Saya pakai CBT. Jadi itu secara umum atau secara sederhananya ya, CBT itu menggunakan pendekatan eh, kognitif. Jadi kita mengubah pola pikirnya dan juga ke perilakunya. Kita cari dulu nih pemicu dari judinya itu apa, cari pikiran-pikiran yang tidak sehat sehingga dia terjebak di pola pikir bahwa aku tuh harus selalu berjudi. Apa sih sebenarnya pola pikir yang mendasari? Jadi kita cari tahu dulu nih pola pikir yang mendasari kenapa dia terjadi itu kalau cognitive behavior terapi ya. Kemudian juga bisa juga pakai ada psikologi. Salah satu pendekatannya ada yang ke arahnya namanya humanistik ya. Di situ kalau kayak ibaratnya pakarnya tuh humanistik tuh. Nah, di bawahnya namanya motivational interviewing, atau kita wawancara tapi arahnya ke motivasi untuk memperkuat. Sebenarnya kalau memang dia sudah ada niatan untuk berhenti, kira-kira kita bisa memperkuat motivasinya. Kita identifikasi dulu apa sih sebenarnya yang benar-benar mendasari, dan juga memperkuat nih itu motivational interviewing. Itu kalau pendekatannya secara individu ya. Kalau secara kelompok mungkin nggak, mungkin banget. Kelompok itu bisa juga kalau memungkinkan, ada beberapa orang yang punya permasalahan sama, bisa di grup terapi atau terapi kelompok, atau bisa juga kalau misalnya ada sampai keluarganya tahu, dia terbuka dengan keluarganya, itu justru lebih bagus karena dengan family terapi itu bisa membuat klien yang mengalami ketergantungan judi online itu lebih terbantu dari terapi individu, tapi juga bisa kelompok, bisa juga melalui terapi keluarga gitu. Itu ya, jadi menarik diri, kemudian perubahan suasana hati yang sangat signifikan, jadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah cemas gitu. Bisa juga memunculkan ke arah depresi, ke arah kecemasan, ke arah gangguan tidur atau insomnia, itu juga mungkin. Terus apabila misalnya dia sudah sering mengalami kekalahan sampai ke tahap yang desperate banget ya, hopeless banget, bisa juga itu memicu pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Bisnya ya. Kalau dari yang selain psikologisnya tentu lebih banyak ya. Jadi mungkin masalah finansial, masalah dengan interaksi sosial, dengan keluarga, mungkin dengan teman, dengan pekerjaan, kemudian pengelolaan stres, yang mana itu juga akan memperparah kondisi psikologisnya. Itu sangat mungkin terjadi. Oke, jadi kalau terkait dengan pengaruhnya ya, pengaruh lingkungan tadi ya, sosial dan digital.
dari digital dulu ya, karena kita sekarang tuh akses internet ini aja kita ketemu, kita nggak bisa ketemu secara offline, kita bisa ketemu secara online. Jadi akses internet yang 24 jam selama 7 hari tidak terbatas itu sangat amat jadi apa ya, mungkin faktor risiko kali ya, bisa dibilang faktor risiko di online. Jadi ya internet tuh kan ya pisau bermata dua ya, kita bisa manfaatnya dengan seperti ini, termasuk salah satu pemanfaatannya. Terus juga kalau nggak ada kerja bijak ya bisa jadi tadi kecanduan judi online. Kemudian juga karena judi online itu anonim, digital itu cenderung anonim ya, kan biasanya pakai username yang tentu saja bukan nama dia ya gitu. Itu jadi lebih mengurangi apa ya, rasa malu karena dia identitasnya kan berbeda di digital. Kemudian juga em, ada secara digital itu pengaruh dari influencer. Nah, mungkin sering kita lihat influencer-influencer yang ini ya mengiklankan judi online. Nah, itu bisa juga. Terus juga pop up yang misalnya kita buka suatu situs terus muncul pop up. Nah, itu dari lingkungan digital saya rasa ini ya pengaruhnya itu yang membuat orang itu jadi tertarik untuk judi online. Dan juga pengaruhnya tadi ya karena internet yang terbatas, terus mungkin si influencer aja ini aja main, jadi orang ini aja cuman dalam bentuk game kok. Kan ada yang judi online itu dikemas iklannya dalam seperti game, jadi kayak game gitu kan, cuman game gitu. Itu tuh ngomong tuh gimana UI-nya ya, tuh. Kemudian dari lingkungan sosial, kalau yang pernah saya temui, klien yang pernah saya temui, dia sebenarnya dia awalnya memang teman-temannya itu sebenarnya main, tapi lama kelamaan namanya teman dekat gitu, kemana-mana temen nongkrong bareng, bawa teman yang jadi pressure atau tekanan dari lingkungan teman sebaya itu sangat mempengaruhi. Terus juga bagaimana sih dukungan dari keluarga, tahu nggak bagaimana hubungannya dia dengan keluarga itu dari lingkungan sosial. Terus juga mungkin ada tekanan dari sosial ekonomi itu juga mungkin. Terus juga sosial tuh, karena tadi ya kayak misalnya pop upnya cuman game doang, ini tuh cuman game, ini tuh bukan judi gitu sebenarnya. Kalau lagi mungkin ngerti gitu, tapi dia pemahaman terhadap normanya, pemahaman terhadap ini tuh kurang, dia bisa kayak excuse-nya lewat situ tuh. Stigma itu juga tuh, sekarang nama judi online, stigma sosial tentang main judul dan sebagainya, ya mungkin malu juga ya gitu. Itu yang membuat orang biasanya kurang terbuka juga dengan kondisinya. Itu sih pengaruhnya. Oke, kalau judinya sendiri itu ada jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya PPDGJ, itu panduan diagnosis gangguan jiwa kalau nggak salah, saya agak lupa singkatannya. Pokoknya itu untuk panduan diagnosisnya. Kalau di Indonesia kami pakainya PPDGJ. Di situ ada yang namanya judi patologis di Indonesia. Secara internasional, untuk penegakan diagnosis, kami menggunakan namanya DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, namanya DSM. Sekarang sudah sampai di DSM 5. Di sana juga ada yang namanya gambling disorder. Artinya judinya sendiri itu bisa jadi sebuah diagnosis gangguan mental ya, tapi naik yang lagi. Kalau perilaku berjudinya itu bisa masuk ke kriteria diagnosis gangguan mental.
Judi online atau yang biasa kita kenal sebagai judol, suatu tindakan yang membuat kita tersesat, bangkrut, atau apapun itu. Kalau judi online itu sebuah aplikasi permainan yang ada di aplikasi online, biasanya juga. Kalau berjudi tetap faktor utama yaitu kemenangan untuk finansial. Kayak permainan daring atau online yang dilakukan oleh pemain. Nah, pemainnya itu kayak menaruhkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Sebagai seorang teman, saya sudah pasti ada rasa empati, kasihan. Juga harus ada penanganan yang lebih lanjut. Kalau masih tidak bisa berhenti, silakan minta pertolongan kepada keluarga, teman, atau konselor atau siapapun yang bisa membantu meredakan kecanduan judi online. Kalau dari aku pribadi sih kayak lebih ke empati. Tapi kan itu kan udah konsekuensinya seseorang itu melakukan judi online ya. Pasti nanti akibatnya akan mengalami bangkrut atau kerugian. Oke, kalau seharusnya kita juga harus ada empati ya untuk saudara kita ataupun bahkan teman kita yang udah masuk ke judi online, karena itu kan kurangnya pengetahuan teman kita ataupun saudara kita juga bahwa kalau judi online itu sebetulnya kan itu sebuah permainan yang ada di aplikasi, jadi bisa disetting bagi pemilik aplikasi itu sendiri. Jadi kurangnya edukasi bagi teman kita ataupun saudara kita gitu. Jadi tetap harus kita rangkul, kita kasih informasi, pemahaman tentang judi online, bahayanya, dampak negatifnya untuk judi online. Menurut saya punya. Sebagai masyarakat kita harus bertanggung jawab membantu untuk memberantas judi online dari negara kita. Terima kasih. Untuk moral tetap harus ada ya Kak, soalnya kan tetap yang pertama itu informasi, edukasi kita kepada teman-teman kita, pengetahuan kita tentang judi online itu harus ada, soalnya kan dampak negatifnya sangat luar biasa, bahkan sampai ada yang bunuh diri akibat judi online juga kan, banyak yang bangkrut, banyak yang bunuh diri. Jadi penting banget untuk kita melakukan pendekatan moral bagi teman-teman kita gitu. Judi online merupakan masalah serius yang dapat berpengaruh terhadap psikologis, sosial, dan ekonomi. Pelaku biasanya terjerumus karena pengaruh lingkungan dan rasa penasaran, lalu mengalami rasa kecanduan yang menyebabkan kerugian finansial dan gangguan mental. Pemblokiran situs oleh pemerintah dan aparat belum efektif sepenuhnya karena masih banyak celah oleh teknologi yang dimanfaatkan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, kebijakan berkelanjutan, dan literasi digital yang kuat. Ahli hukum dan psikologi sepakat bahwa penanganan judi online harus komprehensif, serta dibutuhkan dukungan dari keluarga. Sementara, masyarakat menekankan pentingnya pendekatan empati dan penyuluhan, bukan penghakiman. Secara keseluruhan, solusi terhadap judi online memerlukan kerjasama semua pihak, dari pemerintah, aparat, keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan strategi jangka panjang untuk mencegah dan menangani dampaknya.